Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang materi EPB dan KPK. Semoga video ini bermanfaat. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang EPB. Misal, EPB itu kita misalnya saya punya tentukan EPB dari 48 dan 60. 48 ini kita lihat 48, berarti 48 ini kita bagi dulu bilangan prima. Berarti kalau misalnya bisa dibagi dua, berarti bisa dibagi dua. Kalau nggak bisa bagi 3, kalau nggak bisa bagi 5. Karena bilangan prima itu dimulai dari 2, 3, 5, 7, 11 dan seterusnya. Misal ini bisa dibagi dua. Ini dibagi dua, berarti ini 24. Bisa dibagi dua lagi, ini 12. Ini bisa dibagi dua lagi, berarti di sini sisa 6. Dibagi dua lagi sisa 3. Terus ini nggak bisa dibagi dua, berarti 3, berarti sisa 1. Ini 3. Berarti di sini jadi kalau kita lihat 1 2 3 4, berarti 2 pangkat 4 kali 3. Ini kali 3. Terusnya untuk yang 60 misalnya 60 ini bisa dibagi 2, berarti ini sisa 30. Kalau ini dibagi 2, berarti ini sisa 15. Nah, sekarang 15 ini bisa nggak dibagi dengan 2? Kalau dia tidak bisa dibagi dengan 2, berarti ini 15 ini bagi dengan 3. Berarti ini sisa 5. Terus ini dibagi dengan 5 karena nggak bisa dibagi 3, berarti sisa 1. Berarti di sini 2 pangkat 2 kali 3 kali 5. EPB itu dilihat dari sini yang saya garis bawah ini sama ini. Ya, kita lihat mana yang angka sama di antara dua ini. Yang angka sama di sini 2 pangkat 4, di sini 2 pangkat 3. Berarti ini kita ambil, tapi yang diambil itu bukan yang 2 pangkat gede, 2 pangkat yang kecil ini. Antara 2 pangkat 4 sama 2 pangkat 2 ini yang kecil yang mana? Berarti 2 pangkat 2, terus satunya lagi yang sama 3. Berarti 2 pangkat 2 itu 4 kali 3, 12. Jadi EPB dari 48 sama 60 itu jawabannya 12. Nah, contoh lagi, misal saya punya lagi misalnya 90 dan 168. Dia minta EPB-nya berapa? Pertama sama seperti yang tadi yang saya jelaskan sebelumnya. Ini kita kali bagi 2. Bagi 2 ini 45. 45 ini ganjil. Kalau ganjil ini nggak mungkin bisa dibagi 2. Berarti 45 dibagi berapa? Bagi 3 bisa karena ini hasilnya 15. Terus dibagi dengan 3 juga bisa, berarti ini 5. Terus dibagi 3 lagi berapa? Ini nggak bisa dibagi 3, berarti dibagi 5, berarti ini sama dengan 1. Berarti di sini yang pertama yang 90 itu jadinya 2 kali 3 pangkat 2 kali 5. Ini yang 90. Terus 168 sama juga kita kalikan 2, bagi 2 juga, bagi 2, berarti ini jadi 84 dibagi 2, 42, benar ya, 42 dibagi 2, 21. Gak bisa dibagi 2, berarti dibagi 3, 7. Berarti ini bagi 7, 1. Berarti ini untuk yang 168 itu 2 pangkat 3 dikali 3 kali 7. Nah, dari 2 ini, dari 90 sama 168 ini, kita lihat mana yang sama. Berarti 5 ini udah nggak sama, berarti udah kita coret. Berarti sisa 2 sama ini. Yang ambil yang paling kecil. Berarti 2 kali ini yang paling kecil berapa? 3. Sama dengan 6. Berarti EPB antara 90 dan 168 itu adalah 6. Nah, itu untuk yang EPB dan KPK. Berarti EPB sama KPK-nya itu jawabannya itu adalah 6. Terus misalnya saya punya lagi contoh soal lagi. Misalnya saya angka yang kecil aja. Tanya 12 sama 16. Itu minta EPB-nya. Berarti 12 sama 16 sama. Kita cari lagi. Ini bisa dibagi 2, berarti ini sisa 6, bisa bagi 2, ini sisa 3, berarti dibagi 3, ini sisa 1. Berarti 12 itu
Jadi 2 kuadrat sama 3. Terus 16 itu ini 2, ini 8 dibagi 2 4, dibagi 2 2, dibagi 2 1. Itu 2 3 4. Berarti ini 16 itu sama dengan 2 pangkat 4. Dari sini kita lihat mana yang sama. 3 ini berarti nggak sama, berarti kita coret aja. Berarti sisa 2 kuadrat sama 2 pangkat 4. Yang sama itu cuman 2 pangkat 4. Berarti 2 pangkat 2 sama 2 pangkat 4. Dari 2 ini ambil yang paling kecil. Yang paling kecil itu 2 kuadrat sama dengan 4. Oke. Terus ada lagi misalnya contohnya ini yang 2. Gimana kalau seandainya contohnya itu ada 3, misalnya ada 3, tadi kan 2, sekarang saya contohin nomor yang ada 3. Misalnya tentukan EPB dari 63, 84, terus 126. Misal 63 bisa nggak dibagi 2? 63 dibagi 2 itu kayaknya nggak bisa, karena ini kan ganjil. Kalau ganjil ya nggak bisa dibagi dengan genap. Ini bagi 3, berarti ini 21 dibagi 3 lagi 7, berarti ini bagi 7 sama dengan 1. Berarti yang 63 tadi EPB, kita cari EPB 63 tadi, dia 63 itu 3 kuadrat kali 7. Terus yang kedua 84. Nah, yang ini baru bisa dibagi dengan 2. Kenapa bisa dibagi 2? Karena 4 ini kan genap. Berarti di sini jadi berapa ya? 2. Ini jadi 42. Bagi 2 lagi jadi 21. Dibagi 2 nggak bisa, bagi 3 ini jadi 7. 7 ini 1. Berarti 84 itu sama dengan 2 kuadrat kali 3 kali 7. Kali 7 ya. Oke. Itu 126. 126 itu dibagi 2 pasti bisa, karena dia menghasilkan 6 tuh genap. Berarti 2, ini sisa 63. 63 tuh nggak bisa dibagi dengan 2. Dia harus bisa dibagi 3 dengan contoh soal yang ini tadi. Berarti ini 3 jadi 21, 3 jadi 7, 7 jadi 1. Berarti ini 126 itu sama dengan 2 kali 3 kuadrat kali 7. Dah. 7. Di sini dari 63, 84, 126 ini mana yang sama? Angka yang sama. Kita lihat. Di sini yang 63 2 nggak ada. Berarti nggak ada. Berarti 2 ini udah nggak mungkin kan? Yang 3 ada. Ini ada, ini ada. Yang paling kecil berapa? Berarti ini 3. Ini 7, berarti 7. Ya udah, 3 kali 7 21. Berarti EPB dari 63, 84, 126 itu 21. Nah, ini untuk yang EPB. Satu lagi, misalnya saya punya contoh soal yang 3 lagi. Misalnya 24, 54 sama 90. Ini yang EPB. Kita lihat 24 ini ini tentukan EPB. 24 ini udah pasti bisa dibagi 2. 24 bagi 2 12. Ini dibagi 2 juga bisa, sisa 6. Dibagi 2 juga bisa, sisa 3. Berarti ini dibagi 3, sisa 1. Berarti yang 24 itu sama dengan 2 pangkat 3 kali 3. Terus yang 54, berarti yang 54 ini bisa dibagi dengan 2, sisa 27. Ini nggak bisa dibagi 2, ini bisa dibagi 3. 3 kali berapa yang mendekati yang hasilnya 27? Berarti ini 9 kali 3, bagi 3 lagi 3, bagi 3 lagi 1. Berarti ini 54 ini hasilnya 2 kali 3 pangkat 3. Nah, sekarang yang 90 dibagi 2 itu 45, dibagi 2 nggak bisa, bagi 3 itu 15, dibagi 3 itu 15 bagi 3 5, dibagi 5 itu hasilnya 1. Berarti ini 90 itu sama dengan 2 kali 3 kuadrat kali 5. Berarti di sini
Yang sama di sini semua, yang tak sama itu cuma 5. Berarti 5 kita coret. Jadi ini jawabannya 2, 2. Berarti ini 2 kali pangkat yang paling kecil, berarti 3. Berarti ini jawabannya 6. Itulah EPB-nya. Selanjutnya, tadi kan saya udah jelasin EPB, berarti ini saya akan menjelaskan tentang KPK. Nah, caranya sama kayak EPB tadi. Misal, ya kita pakai soal yang ini aja, yang 36 sama 54. Dia minta KPK-nya. Nah, misalnya 36 sama, saya tentukan KPK 36 sama 54. Berarti ini kita kali bagi 2 bisa, sama dia pakai pohon faktor. Berarti ini 18 dibagi 2 9. Nggak bisa, berarti dibagi 3 itu 3, dibagi 3 itu 1. Berarti 36 itu sama dengan 2 kuadrat dikali 3 kuadrat. Terus 54 sama lagi. 54 itu 3. Ini 54 berarti dibagi 3, bagi 2, sorry. 27 bisa bagi 2, terus bagi 3. Itu jawabannya 9, dibagi 3 juga jawabannya 3, dibagi 3 itu jawabnya 1. Berarti di sini yang 54 itu sama dengan 2 kali 3 pangkat 3. Nah, bedanya KPK sama EPB ini, kalau EPB tadi dia ambil yang paling kecil tapi yang sama. Sedangkan KPK itu ambil yang besar. Kalau udah sama tulis aja. Misalnya di sini, ini yang paling besar 2 pangkat 2, berarti ini aja KPK-nya 2 kuadrat kali 3 pangkat 3. Ini 2 kuadrat, ini 2 kali 2 4 kali 27. 4 kali 27 itu 108. Berarti ini KPK-nya 108. Contoh, misal saya punya soal yang ini. Itu kalau sama, seandainya misalnya saya punya soal yang tidak sama, misalnya soalnya itu, misalnya soal untuk KPK 24 sama 3 sama 60. Dah, jelas. Tuh dia minta KPK-nya. Jadi 24 itu ini sama pakai pohon faktor. Ini jadi 2, 12, 2 juga karena dia genap, 6, 2, 3, 3, 1. Berarti 24 itu sama dengan 2 pangkat 3 kali 3. Terus 60 itu berarti kali bagi 2 sisa 15. Bukan 15, tapi 30. Dibagi 2 sisa 15. Gak bisa dibagi 2, ini berarti dibagi 3 sisa 5. Terus bagi 5 sisa 1. Berarti ini 60 itu sama dengan 2 kuadrat kali 3 kali 5. Kita lihat, kalau EPB itu kan ambil yang kecil. Kalau KPK ini enggak, ambil yang kebalikannya. KPK-nya, lihat di sini. Ini ada sama sini, udah tulis 2 pangkat 3. Ini sama, udah tulis 3. Biasanya EPB 5 ini enggak usah ditulis, tapi kalau KPK kita tulis. Berarti di sini 8 kali 3 kali 5. 8 kali 5 ini kan 40, terus kali 3 berarti 120. Berarti KPK-nya itu 120. Misalnya saya punya contoh lagi soal tentang saya campur, misalnya tentukan KPK dan EPB-nya. Misalnya KPK dan EPB dari misalnya 20 sama 12. Dia minta KPK dan EPB. Nah, 20 itu bisa dibagi 2, berarti saya 10. Bagi 2 5. Bagi 5 1. Ini kan udah ngerti kan? Berarti ini kalau yang 20 itu hasilnya 2 kuadrat kali 5. Terus yang ini KPK yang 12 ini berarti 2 sisa 6. Bagi 2 lagi 3, bagi 3 sisa 1. Berarti 12 itu 2 kuadrat kali 3. Nah, kita cari EPB. Di sini kita bisa bedain EPB. EPB itu yang sama. Di antara dua ini yang sama mana? Yang sama cuma 2 kuadrat aja, ya udah, berarti 2 kuadrat.
4, berarti ini EPB-nya 4. Sedangkan KPK kita cari. Ini sama ini ya udah kita tulis 2 kuadrat paling besar. Terus ini yang enggak sama, ya udah tulis semua. Berarti ini 4 kali 3 kali 5, berarti ini jawabnya 60. Jadi bisa membedain antara KPK dan EPB. Untuk jelas lagi, misalnya saya jelasin lagi satu soal yang untuk KPK dan EPB yang sama, yang beda. Misalnya saya punya KPK sama EPB ini misalnya 20, 24 sama 72. Dia minta KPK sama EPB, KPK dan EPB. Dah. 20 itu sama kayak tadi pohon faktor. Ini 2, terus ini 10, 2, 5, 5, 1. Berarti ini untuk yang 20 itu dia 2 kuadrat kali 5. Terus yang 24 sama, bagi 2. Terus ini bagi 12. Dibagi 2 lagi sisa 6. Dibagi 2 lagi sisa 3. Berarti ini 3, 1. Berarti 24 ini 2 pangkat 3 kali 3. Terus yang 72 dibagi 2, 36. Dibagi 2, 18. Dibagi 2, 9. Dibagi 2 nggak bisa, bagi 3 itu jawabannya 3. Dibagi 3 itu 1. Berarti 72 itu sama dengan 2 pangkat 3 kali 3 pangkat 2. Nah, sekarang kita cari dulu EPB. EPB tuh di sini kita lihat. Yang di 20 ini ada angka 2 nggak? Ada. Ini ada. Ini ada. Berarti ada semua. Kita ambil yang paling kecil. Dari 2 pangkat berapa yang paling kecil? Berarti di sini kita lihat 2 paling pangkat kecil itu 2 pangkat 2. Berarti 2 pangkat 2. Berarti EPB-nya itu 4. Tapi kalau untuk KPK kita lihat dari ini pangkat paling besar berapa? 2 pangkat 3. Oke. Kali ini pangkat yang paling besar berapa? 3 kuadrat. Terus ini enggak ada, berarti 5. Berarti ini 8 kali 9 kali 5. 8 kali 9 kali 5. 8 kali 9 kali 5. Ini 40, jadi 360. Jadi KPK-nya 360 dan EPB-nya 4. Oke, sampai di sini aja penjelasan saya tentang materi KPK dan EPB. Semoga bermanfaat dan semoga berkah.